Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai proyek yang telah kami buat. Di sini kami melakukan pengujian kerentanan terhadap suatu website dengan menggunakan tools Uniscan. Dan kami melakukannya di sistem operasi Kali Linux melalui VirtualBox. Seperti yang kita ketahui bahwa pada Kali Linux itu telah menyediakan begitu banyak tools penetrasi yang dapat langsung digunakan. Salah satu contohnya yaitu vulnerability analysis atau analisis kerentanan yang di dalamnya terdapat beberapa tools atau aplikasi seperti Legion, Nikto, dan Nmap. Dan di sini kami menggunakan tools Uniscan dikarenakan Uniscan itu dapat langsung digunakan pada terminal dengan pengujian yang cepat dan juga baris perintah yang tidak begitu rumit dan mudah dipahami. Dan sebelumnya kami telah menginstal Uniscan pada terminal dengan menggunakan perintah apt spasi minget spasi install spasi Uniscan. Dan dengan begitu tools Uniscan itu akan langsung terinstall dan siap digunakan pada sistem operasi Kali Linux. Dan untuk penjelasan selanjutnya mengenai Uniscan akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan mulai melakukan pemindaian terhadap Uniscan. Maka dari itu, kita akan memasukkan perintah Uniscan atau Uniscan strip H. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi terkait versi Uniscan yang kita gunakan, option yang dapat kita gunakan saat mengeksekusi perintah tersebut, serta pilihan-pilihan yang tersedia untuk digunakan. Nah, dapat terlihat bahwa ada beberapa option yang diberikan oleh Uniscan. Nah, di sini ada strip H. Strip H berfungsi untuk menampilkan informasi terkait Uniscan yang kita gunakan, entah itu versinya, optionnya, serta beberapa contoh penggunaannya. Kemudian ada juga strip U. Nah, di sini perintah ini kita gunakan untuk lakukan scan terhadap URL yang akan kita scan. Maka dari itu kita harus menambahkan perintah strip U sebelum memasukkan URL tersebut. Nah, ada juga perintah strip F, yaitu untuk pemindaian URL secara multi. Nah, ada juga perintah strip key. Nah, perintah ini digunakan untuk mengaktifkan pemeriksaan direktori yang terletak pada target. Nah, ada juga perintah strip W, yaitu perintah untuk mengaktifkan pemeriksaan file pada target yang akan kita eksekusi. Kemudian ada perintah strip E, yaitu untuk secara otomatis memeriksa situs web yang akan kita eksekusi. Kemudian ada perintah strip D, melakukan pemeriksaan dynamic atau dinamis. Ada strip S, melakukan pemeriksaan statis. Ada strip R, yaitu mengaktifkan pemeriksaan stres pada website dan lain-lain, seperti yang bisa kita lihat pada video tersebut. Baik, di sini kita akan mencoba untuk melakukan pemindaian website, di mana website yang akan kita coba pindai yaitu https://jdih.sukamarakrab.go.id. Perintah yang kita gunakan yaitu uniscan -u, lalu kita masukkan URL tadi, lalu kita masukkan option dari uniscan yaitu min keyword. Setelah kita jalankan, maka hal pertama yang muncul yaitu domain, merupakan alamat URL tadi yaitu https://jdih.sukamarakrab.go.id. Lalu servernya yaitu Lightspeed. Selanjutnya IP dari website tersebut yaitu 193.168.194.19. Lalu saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing perintah. Min-u digunakan untuk memasukkan nama URL dari website yang akan kita pindai. Selanjutnya, option keyword digunakan untuk memasukkan beberapa perintah, yaitu min-key digunakan untuk memeriksa direktori dari website tersebut. W digunakan untuk memeriksa file yang ada pada website tersebut.
Lalu I digunakan untuk memeriksa file robot.txt dan sitemap.xml dari website tersebut. Lalu D digunakan untuk melakukan pemeriksaan pada website, yaitu identifikasi email, deteksi backdoor, dan jenis injeksi lainnya. Lalu S digunakan untuk melakukan atau mendeteksi local file include, remote command execution, dan remote file include vulnerability. Directory check, dari hasil pemindaian terdapat hanya satu directory yang ditampilkan, yaitu https //jdih.sukamarakab.go.id/admin. Pada file check dari hasil pemindaian tidak terdapat file yang bermasalah, sehingga akan di skip jika tidak ditemukan kode 404 atau file tidak ditemukan. Kemudian kita masuk di dynamic stage, di mana di sini yaitu menggunakan planning untuk mendeteksi kesalahan pada aplikasi. Lalu setelah itu kita scroll ke bawah dan terlihat beberapa file di situ. Lalu kita masuk di static stage, di mana di sini juga menggunakan planning untuk mendeteksi aplikasi, dan terdapat beberapa file seperti local file include, remote content execute, remote file include. Terdapat perbedaan keduanya seperti itu, dan terdapat juga HTML report.